Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor. Minggu ini kita masih membahas terkait dengan sistem starting atau sistem starter pada sepeda motor. Minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan pengertian sistem starter, prinsip kerja secara ringkas, kemudian komponen-komponennya. Kemudian minggu kemarin juga anak-anakku sudah mengerjakan tugas terkait dengan fungsi komponen sistem starter. Walaupun tidak semuanya mengerjakan, ya harapan saya tingkatkan lagi kedisiplinannya ke depannya. Kemudian semoga semuanya dalam kondisi yang sehat supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan cara kerja rangkaian dari sistem starter. Namun yang Bapak jelaskan di sini sesuai dengan yang Bapak jelaskan minggu kemarin, yaitu rangkaian pada sistem starter motor sport atau motor gede ya, bukan matic ataupun motor bebek biasa, tapi motor sport, dimana rangkaiannya itu menggunakan ada sensor neutral switch, kemudian ada coupling switch. Nah, kita lihat sama-sama aja supaya Bapak jelaskan videonya atau cara kerjanya. Nah, ini Bapak menggunakan materi dari Yamaha karena kebetulan sekolah kita adalah basicnya adalah kerjasama dengan Yamaha. Nah, kemudian ini yang Bapak jelaskan minggu kemarin, yaitu komponen utama sistem starter, ada baterai, sekring atau fuse, kunci kontak, engine stop switch, kemudian starter relay, cut off relay, motor starter itu sendiri, kemudian starter switch, neutral switch, dan clutch switch. Ini tentunya pada motor sport ya, motor besar. Kalau motor matic beda, ataupun motor bebek biasa. Nah, baik, Bapak akan jelaskan sedikit cara kerja dari rangkaian sederhana ini. Nah, ini adalah baterai. Kemudian yang Bapak tunjukkan ini adalah negatif baterai yang terhubung langsung ke ground body atau body sepeda motor ya. Nah, kemudian di sini baterai ada, kita anggap ini kabel ya, ada dua kabel, yang satu menuju fuse, yang satu menuju ke starter relay. Tentunya keduanya ini adalah positif karena ini merupakan negatif baterai. Langsung aja. Nah, ini adalah kedua kabel yang Bapak maksud. Ini adalah aliran positif baterai. Jadi sebelum kunci kontak di sini on, arus dari baterai itu sudah standby di sekring menuju kunci kontak, kemudian di positif yang masuk ke relay atau input positif relay. Nah, di sini kalau misalkan anak-anakku mau tes, bisa menggunakan obeng tes di fuse. Nah, pasti di situ akan nyala karena positif baterai sudah terhubung, artinya sudah ada arus di fuse. Walaupun kunci kontak masih posisi off. Begitupun di kabel yang menuju ke relay. Nah, selanjutnya ketika Bapak on kan di sini kunci kontak, bisa diperhatikan. Ini kunci kontak Bapak on kan di sini. Nah, kunci kontak on. Nah, perhatikan arah arusnya. Saya ulangi, perhatikan arah arusnya. Ketika kunci kontak on. Nah, arus yang tadinya standby di sekring
dihubungkan melalui kunci kontak masuk ke engine stop switch. Nah, di sini masih posisi off. Engine stop switch masih posisi off. Jadi arusnya berhenti di sini. Kemudian di kabel yang satu dari kunci kontak menuju ke starter relay, artinya dia akan memicu nanti di sini starter relay. Jadi sudah melewati starter relay menuju ke cut off relay. Nah, cut off relay di sini nanti yang menghubungkan adalah neutral switch dan clutch switch. Jadi di sini masih posisi off ya. Ini kunci kontak masih sudah posisi on. Nah, kemudian kita tekan kunci atau engine stop switch. Nah, ini engine stop switch on. Maka arus dari engine stop switch tadi dari kunci kontak langsung menuju ke cut off relay. Selanjutnya standby pada neutral switch dan clutch switch. Nah, jadi ketika ini sudah di-on-kan, arus tersebut akan masuk ke cut off relay menuju neutral switch dan clutch switch. Nah, sebelum kita melakukan starter pada sepeda motor, karena ini motor besar, salah satu tipe ya, tapi ini tipe tertentu. Nah, untuk tipe yang Bapak jelaskan ini, untuk bisa memfungsikan starter ini, kita harus menekan kopling dan posisi gigi adalah netral. Nggak boleh pada posisi 1 atau 2 ya, harus netral. Nah, ketika kita sudah menekan kopling, di sini kopling ditekan, kemudian neutral switch adalah posisi netral. Arus yang tadi di sini dari cut off relay di sini kan ketemu dengan negatif. Nah, ketika ketemu negatif, maka di relay ini akan terjadi kemagnetan sehingga menarik arus dari sini masuk ke starter switch. Jadi perhatikan, ketika di sini on, arus yang di sini akan langsung menuju ke negatif. Nah, disinilah terjadi memicu sehingga magnet di dalam relay ini tertarik dan menghubungkan arus dari starter relay ke cut off relay. Nah, langkah terakhir nantinya adalah ketika starter switch ini ditekan, ini posisi kopling sudah ditekan, kemudian gigi posisi netral. Nah, ketika starter switch ini ditekan, artinya negatif di sini juga terhubung. Akhirnya memicu untuk menghidupkan motor starter. Nah, kita lihat nanti. Nah, langsung aja. Ini posisi starter ditekan, arus menuju negatif, kemudian di sini terjadi kemagnetan dan mengakibatkan motor starter berputar. Nah, ini kan posisi ketika posisi starter ditekan terus, maka starter itu berputar secara terus-menerus. Nah, ketika misalkan mesin sudah hidup, kemudian starter switch dilepaskan, nah seperti ini kembali. Jadi motor starter ini tidak mendapat arus dari baterai sehingga posisinya kembali mati, tapi mesin sudah dalam kondisi hidup, seperti itu. Jadi seperti itu secara ringkas cara kerja rangkaian dari sistem starter khusus untuk motor besar atau motor sport yang menggunakan clutch switch dan neutral switch. Nah, untuk misalkan contoh yang matic sama aja, kurang lebih diagramnya sama, tinggal mengganti di sini. Misalkan ini switch standar samping, kemudian di sini switch rem, karena motor matic rata-rata kita harus menekan rem baru bisa starter. Kemudian yang kedua, posisi standar samping harus naik. Nah, untuk engine stopnya di sini langsung dihilangkan aja, jadi dari kunci kontak langsung menuju ke cut off relay, seperti itu. Mungkin itu aja dari Bapak pada pertemuan hari ini. Semoga yang Bapak jelaskan bisa aku pahami
walaupun sedikit agak susah, nanti silakan dikembangkan melalui modul dan video lainnya. Bisa cari materi yang lainnya di internet, kemudian digabungkan sehingga bisa ada banyak pandangan terkait dengan materi tersebut. Kemudian dikembangkan melalui modul. Silakan belajar mandiri di rumah. Bapak hanya memberikan pengantar karena kondisi yang seperti ini. Semoga kita bisa bertatap muka secepatnya supaya pembelajaran berjalan dengan normal. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dengan prinsip 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.